Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Feria dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, saya akan membahas dasar-dasar ilmu sosial yang berjudul Ruang Lingkup Sosiologi, yang dosen pembimbingnya itu Pak Saifuddin. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menambah pengetahuan dan dapat menginformasikan atau mengetahui pembelajaran ini. Nah, apa sih ruang lingkup sosiologi? Ruang lingkup sosiologi yaitu interaksi sosial yang terjadi antar individu atau kelompok dan kelompok. Sosiologi secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu socius dan logos. Socius yaitu teman dan logos yaitu ilmu. Dan apa sih definisi sosiologi? Definisi sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara berteman. Dan secara umumnya yaitu ilmu yang mempelajari tentang ahli sosiologi mempelajari tentang konflik, struktur, dan tindakan. Individu dan masyarakat. Individu dan masyarakat yaitu pokok dari kajian sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat sendiri adalah secara sekelompok individu-individu yang memiliki struktur tertentu. Hubungan individu dan masyarakat adalah kepercayaan bahwa pilihan individu tidak pernah sepenuhnya bebas, tapi dibatasi oleh lingkungannya. Lingkungan berapa serangkaian orang, kelompok, dan organisasi disebut masyarakat. Kajian sosiologi tidak pernah menyentuh aspek individu secara keseluruhan, yaitu aspek fisik, psikis, dan sosialnya, melainkan hanya pada aspek sosialnya saja. Aspek sosial individu ini adalah tingkah laku individu memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Menurut Spencer, perkembangan masyarakat bergantung pada individu. Contohnya adalah perkembangan masyarakat subsistem menjadi masyarakat komersial sebelum implikasi dari perubahan individu yang sebelumnya hanya mengenal pembentukan kebutuhan subsistem dan menjadi individu yang sudah mengenal uang, perdagangan, dan surplus. Pembahasan selanjutnya yaitu sosiologi dilihat lebih spesifik lagi, artinya bisa dibilang ada mengatakan lebih kepada praktis, yaitu ada kajian sosiologi perkotaan, pedesaan, dan hukum, dan pendidikan, dan sosiologi sebagainya. Nah, ini merupakan sudut pandang dalam melihat ruang lingkup sosiologi. Saya coba highlight dari mulai definisi sosiologi, seperti apa itu sosiologi sebagai disiplin ilmu, kemudian memberikan konsep individu dengan masyarakat. Seiring juga disebut dengan analisis mikro dan juga masyarakat yang lebih luasnya lagi analisis makro, ataupun yang di tengahnya analisis meso, lebih kepada organisasi sosial, institusi, dan selanjutnya pembahasan yang terkait dengan sejarah yang melatar belakangi perkembangan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang tentu tidak terlepas dari para peletak dasar ilmu itu sendiri. Ilmu sosiologi itu sendiri dasarnya seperti apa? Dari para pemikir bisa katakan dari Comte, Durkheim, Weber, Marx yang menjadi peletak dasar dari sebagai ilmu dari sosiologi itu. Yang mengkecutnya bisa dibilang juga kepada bahasan tadi, kepada individualistik ataupun analisis kepada individu dengan ada yang analisis kepada masyarakat. Nah, selanjutnya lingkup sosiologi yang lebih praktis ada kajian sosiologi perkotaan, pedesaan, dan pendidikan. Sejarah perkembangan sosiologi yaitu yang pertama
periodisasi perkembangan sosiologi. Sebagian banyak dinyatakan oleh para ahli bahwa semua cabangnya ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini sebelumnya bermuara pada filsafat. Yang kedua yaitu para perintis sosiologi, merupakan mereka yang dianggap oleh Lewis Coser sebagai tokoh sosiologi klasik adalah Saint-Simon, Auguste Comte, Herbert Spencer, Emil Durkheim, Max Weber, Karl Marx, Petrim Sorokin, Herbert adalah dan sebagainya. Yang ketiga, tokoh-tokoh sosiologi klasik. Yang pertama, Auguste Comte 1798 sampai 1857 yang awalnya ahli filsafat dari Plan seiring disebut sebagai peletak dasar bagi sosiologi. Pemikiran Comte yang dianggap sangat penting adalah pemikiran tentang hukum-hukum tiga jenjang. Yang kedua yaitu Herbert Spencer 1820 sampai 1903, yaitu dari Inggris, mempunyai pendapat sama dengan Auguste Comte tentang sosial estetik dan sosial dinamik. Yang ketiga, Karl Marx dari Jerman. Masa mudanya lebih banyak dihabiskan di Jerman dalam kegiatan-kegiatan politik di London. Dia dikenal sebagai filsafat, sejarah, ekonomi, dan politik daripada ahli sosiologi lainnya. Yang keempat, Emil Durkheim 1858 sampai 1916, sosiologi dari Prancis. Yang kelima, Max Weber 1864 sampai 1920, sosiologi yang mampu pengaruh besar dalam kajian sosiologi di objek kajian sosiologi. Objek sosiologi sebagaimana kedudukannya sebagai ilmu sosial adalah masyarakat dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia tersebut dalam masyarakat. Nah, dengan demikian, sosiologi pada dasarnya mempelajari masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Dengan kata lain, yang menjadi kajian sosiologi yaitu yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya. Yang kedua, hubungan individu dengan kelompok. Yang ketiga, hubungan antar kelompok dan satu dengan kelompok lain. Yang keempat, sifat-sifat dari kelompok sosial yang bermacam-macam coraknya. Mayer F. Nomkov menyebutkan bahwa lapangan studi sosiologi ada 7 objek besar, yaitu yang pertama, faktor dalam kehidupan manusia. Yang kedua, kebudayaan. Yang ketiga, human nature, sifat tidak manusia. Yang keempat, perilaku kolektif. Yang kelima, persekutuan hidup. Yang keenam, sosial dengan celeng. Yang ketujuh, lembaga-lembaga sosial. Ruang lingkup sosial. Ruang lingkup sosiologi mencakup pengetahuan dasar pengkajian kemasyarakatan yang meliputi yang pertama, kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau memengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai submasyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia. Yang keempat, perubahan sosial yang terus-menerus berlangsung yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun internal. Yang kelima, masalah-masalah sosial budaya ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada teori-teori sosiologi. Dalam kajian sosiologi, manusia adalah bahasan utama yang akan selalu disinggung. Manusia memiliki sifat yang sangat kompleks dan dinamis. Untuk memahami manusia dengan beragam karakter dan permasalahannya, inilah dibutuhkan berbagai landasan teori. Terdapat setidaknya 3 teori utama yang dapat dijelaskan sebagai
perspektif dalam memandang berbagai kajian sosial. 3 teori utama sosiologi ini meliputi teori fungsionalisme struktural, teori konflik, dan teori internal simbolik. Ketiga perspektif ini dinilai cukup berpengaruh dalam berbagai kajian sosiologi dan sering digunakan untuk mengkaji berbagai fenomena sosial, sekalipun dinamika teori sosial terus mengalami perkembangan sehingga memunculkan perspektif baru mengenai sosiologi. Namun, ketiga perspektif ini masih banyak digunakan dan dirasa masih relevan untuk menganalisa fenomena sosial yang berlangsung masa kini. Dalam kajian ilmu, teori adalah penting untuk melakukan analisis dalam memandang serangkaian fakta dan relasinya dengan sesuatu yang lain. Teori utama sosiologi ini pun akan membantu kita lebih memahami fenomena yang berlangsung dalam masyarakat dan kaitannya dengan hal-hal lainnya. Selanjutnya, ada teori struktural fungsional menurut Robert Merton. Sebagai pendukung dari teori struktural fungsional, Robert Merton hanya mengajukan tuntutan yang lebih terbatas bagi perspektif ini. Merton beranggapan bahwa pendekatan struktural fungsional ini berpengaruh besar terhadap kemajuan pengetahuan sosiologis. Meskipun demikian, fungsionalisme struktural dianggapnya masih tidak akan mampu mengatasi seluruh masalah sosial. Merton sendiri mengajukan model analisis fungsional Merton yang didapatkannya sebagai hasil dari perkembangan pengetahuan menyeluruh dari teori-teori klasik, termasuk dari karya Max Weber. Weber sendiri mempengaruhi pemikiran Merton dalam hal birokrasi sehingga membuat Merton lebih berbatas dalam memandang birokrasi sama halnya dengan Weber. Adapun organisasi birokrasi modern, menurut Merton, di dalamnya memuat beberapa konsep berikut. Pertama, birokrasi adalah bentuk dari struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal. Yang kedua, birokrasi meliputi suatu pola kegiatan dengan adanya batas yang jelas. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan berlangsung dalam sistem secara ideal hubungan dengan tujuan-tujuan organisasi. Yang keempat, jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan dalam keseluruhan struktur birokrasi. Yang kelima, status-status yang ada dalam birokrasi tersusun dalam susunan hierarkis. Yang ketujuh, kewajiban serta hak-hak dalam birokrasi dibatasi oleh aturan-aturan yang terperinci. Yang keenam, otoritas terletak pada jabatan bukan terletak pada orang. Model birokrasi seperti yang digambarkan Merton ini dapat diilustrasikan dalam bentuk organisasi-organisasi yang berskala besar. Contohnya saja seperti perusahaan, universitas, atau akademi. Model-model birokrasi seperti paradigma analisis fungsional Merton dapat dirangkum dalam postulat sebagai analisis fungsional yang kemudian disempurnakannya satu demi satu. Yang selanjutnya ada kritik terhadap teori struktural fungsional. Kritik terhadap teori struktural fungsional banyak dilontarkan karena teori ini dianggap masih memiliki beberapa kelemahan. Selanjutnya ada teori konflik. Teori konflik atau teori struktur konflik mulai diperkenal pada tahun 1960-an. Pertama kali, teori ini muncul dalam sosiologi Amerika Serikat sebagai kebangkitan kembali dan berbagai gagasan yang diungkapkannya sebelumnya oleh Karl Marx dan Max Weber. Jadi,
Ide dasar dari teori konflik ini diambil dari pemikiran kedua pemikir ini. Marx dan Weber secara tegas menolak gagasan yang menyatakan bahwa masyarakat yang cenderung mengaruh pada konsensus dalam atau harmoni, di mana struktur masyarakat yang berlangsung bekerja untuk kebaikan setiap orang. Padahal konflik dan pertentangan kepentingan masing-masing individu dan kelompok menurut Marx dan Weber adalah saling bertentangan dan merupakan determinan utama dan perorganisasian kehidupan sosial. Selanjutnya ada teori konflik menurut Karl Marx. Dasar pemikiran Marx yang diambil adalah mengenai eksploitasi besar-besaran yang dianggap sebagai penggerak utama kekuatan-kekuatan sejarah. Marx memandang adanya perbedaan kelas yang salah satunya disebabkan oleh proyek, dan hal ini hanya mengejar keuntungan secara ekonomi semata. Perjuangan masyarakat kelas ini konsepsi mendasar yang saat itu banyak dikonsepsikan oleh Karl Marx. Hal ini dipacu oleh kondisi masyarakat kala itu yang dikepung oleh industrialisasi abad 19. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.